Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Instagram, pagi ini di hari Rabu tanggal 9 Maret 2021, alhamdulillah berkesempatan lagi untuk kita menyambung kajian kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah, di mana pada minggu lalu di bagian akhir kita membahas tentang ada 3 klasifikasi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, orang belajar menuntut ilmu itu untuk bekal akhirat atau mencari ridho Allah. Yang kedua, orang yang mencari ilmu itu hanya untuk dunia saja. Dan yang ketiga, orang yang terperdaya oleh setan, terperdaya oleh bujuk rayu setan, sehingga hanya dia mencari ilmu hanya untuk menumpuk harta dan kehormatan saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ketiga itu. Para pendengar Instagram, telah hadir bersama kita Ustadz Fathur Razak, dan kita akan melanjutkan untuk ngaji kitab Bidayatul Hidayah kita pada pagi hari ini. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi bi karamati fid dharain, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada kali ini, episode yang kesekian kalinya, yang mana pada keterangan yang terdahulu disampaikan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah itu takut kepada umatnya, bahwa di sini bukan cuma umatnya, bahwa Rasulullah juga takut. Ana min ghairi dajjal akhufu alaikum minat dajjal. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan cuma Dajjal, yang lebih dikhawatirkan adalah selain Dajjal. Apa itu kata? Yaitu ulama usu. Jadi ulama usu itu lebih ditakutkan oleh Rasulullah ketimbang Dajjal untuk menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok lebih takut kepada ulama usu daripada Dajjal? Karena kalau Dajjal itu sudah jelas bahwa Dajjal itu ingin membawa kita kepada kehancuran, kejelekan. Tapi kalau ulama yang seperti itu, sulit untuk diterka. Perkataannya baik, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Karena seseorang itu, manusia itu akan cenderung untuk mengikuti tingkah laku daripada ucapan. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, walisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih dominan untuk diikuti dibandingkan dengan ucapan. Kenapa? Wa taba'un nasi ilal musa'adati fil a'mal amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Tabiat manusia, karena tabiat manusia itu apa? Tabiat manusia istilahnya, karakter manusia itu lebih suka meniru perbuatan seseorang, tingkah laku seseorang, siapa yang disukai, jadi cenderung ia mengikutinya dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang dikatakannya sehari-hari. Jadi cenderung untuk mengikuti perbuatannya.
Jadi kalau seorang pemimpin, seorang ulama, seorang ahli ilmu, maka itu memang harus berhati-hati untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu, karena akan ditiru oleh kita ini oleh orang awam. Kalau di sini dikatakan akan ditiru oleh orang-orang bodoh, begitu. Karena orang bodoh itu kan cuman meniru perbuatan, melihat saja. Orang awam itu cuman melihat, susah untuk mendengar. Fama afsadahu hadzal maghrur bi a'malihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Maka kata Imam Ghazali, kerusakan dari orang-orang yang tertipu tersebut diakibatkan perbuatannya itu lebih banyak dibandingkan kemaslahatan yang diucapkan dengan perkataan, yang diucapkan oleh mulutnya, oleh lisan. Jadi mafsadahnya itu lebih tinggi. Padahal yang baik-baik itu cuma dikatakan, sementara yang jelek-jelek itu dipraktekkan sehari-hari. Yang praktek itu yang ditiru oleh manusia, oleh orang-orang idh la yastajri'u al-jahilu ala ragbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena orang bodoh itu, orang-orang awam itu kan ikut saja apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Kalau orang alim atau para ulama cenderung untuk ikut kalau orang awam itu. Maka kalau orang alim, orang yang berilmu cenderung untuk keduniaan, maka rakyatnya juga, anak buahnya juga cenderung untuk cinta kepada dunia. Nah, gitu. Karena diikuti. Tidak harus para ulama sih, harus mendaki orang-orang alim, ya orang-orang yang berilmu lah, orang-orang yang berilmu. Maka wajarlah kalau pemimpin kita untuk memilih pimpinannya, kepala staf, kepala dinas, kepala menteri. Kalau presiden itu mencari menteri, ya mencari menteri yang akhlaknya baik, karena nanti menterinya itu akan diikuti oleh bawahannya. Apalagi kita sebagai orang-orang awam, begitu kita gubernur, anak buahnya gubernur, begitu. Nah, kecenderungan manusia memang seperti itu kontrak. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Manusia memang seperti itu, cenderung untuk mengikuti perbuatan. Iya, mengikuti perbuatan. Praktek-praktek keilmuan yang ia dapat itu kan, orang-orang yang pintar kan itu, dia punya ilmu dipraktekkan. Nah, ya itu yang ditiru oleh kita. Maka memang harus berhati-hati orang menjadi pemimpin. Walaupun dikatakan manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput. Karena kita manusia pasti ada salah. Kalaupun salah itu kan dikatakan terkelesut, terbelecak, kepleset. Terpeleset ya. Kalau terpeleset tidak usah dilewati lagi kan, begitu. Faqad shara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka ilmunya orang-orang yang disebutkan tadi, golongan yang nomor 2, golongan yang nomor 3, itu adalah menjadi sebab atas kemaksiatan manusia. Orang melakukan kemaksiatan ya karena disebabkan ilmu yang disebarkan oleh orang tersebut. Wa tukhayyalu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Orang yang seperti itu, orang alim yang seperti itu, ia berkhayal, berangan-angan, ia merasa lebih baik.
Nah itu yang golongan yang ketiga itu sangat parah. Kalau golongan yang kedua, ya maksudnya tidak baik, tapi dia sadar bahwa niatnya udah tidak baik, cuman ia lanjutkan aja. Itu yang dikatakan ikhdar, berhati-hati pada golongan yang kedua. Yang kalau golongan yang ketiga memang halaka, celaka. Dia tidak sadar bahwa yang ia lakukan, yang ada di dalam itu baik-baik saja. Tidak merasa itu tidak baik. Loh, maka dikatakan ia berkhayal, ia berangan-angan, dia berharap ia menjadi orang yang terbaik. Itu udah, dari itu aja udah bisa kita tandai lah. Kalau orang yang merasa baik itu memang tidak baik. Orang yang baik itu orang yang merasa tidak baik. Apalagi merasa paling benar. Iya, apalagi merasa yang paling benar. Enggak, yang paling benar. Maka dikatakan fakun ayyuhat talib. Maka berhati-hatilah, fakun jadilah wahai pelajar, wahai mahasiswa, wahai santri. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awwal. Maka usahakanlah menjadi golongan yang pertama. Tapi wahdar antakuna ma'al fariqis tsani. Maka berhati-hatilah juga, jangan sampai kita berusaha untuk tidak masuk kepada golongan yang kedua. Golongan yang pertama tadi dikatakan menuntut ilmu dengan ridha Allah, mencari ridha Allah. Kalau yang kedua adalah niatnya tidak baik tapi dia sadar. Dia sadar dan akhirnya juga dia kembali. Kalau yang ketiga ini maka dikatakan golongan yang kedua dulu, dikatakan wahdar antakuna ma'al fariqis tsani. Berhati-hatilah jangan sampai masuk kepada golongan yang kedua. Kenapa? Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubat. Banyak sekali. Sudah berapa banyak orang yang salah belum sampai bertobat dia sudah meninggal, udah mati. Kalau sebelum mati dia udah taubat, tidak masalah. Fa khasira. Maka jadilah kita ini yang penuntut ilmu menjadi orang yang rugi. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqis tsani. Ya Allah, jangan sampai kamu menjadi orang yang masuk kepada golongan yang ketiga. Siapa itu? Tadi dikatakan bahwa golongan yang ketiga adalah menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik, dengan yang sudah disebutkan terdahulu itu, tapi dia tidak sadar bahwa yang ia lakukan itu adalah tidak baik. Merasa yang ia lakukan itu baik-baik saja, benar-benar saja. Maka dikatakan fatah laka halakan la yurja ma'ahu falahuk wa la yuntadharu salahuk. Maka celaka sekali karena orang tersebut la yurja ma'ahu falah, tidak bisa diharapkan untuk beruntung, untuk selamat. Selamat gimana? Begitu. Tidak ada harapan. La yurja, tidak bisa diharapkan. Wala yuntar, tidak bisa ditunggu. Kapan ya? Baik ya. Kapan begitu? Tidak bisa ditunggu kapan orang itu akan berubah. Karena merasa dirinya baik-baik saja, bagus saja. Begitu. Fa'in kulta. Kita udah masuk kepada pembahasan berikutnya. Tadi ada sudah membahas tentang klasifikasi orang menuntut ilmu. Maka dilanjutkan pembicaraannya, fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Kalau bertanya
Terus apa yang dikatakan bidayatul hidayah? Dasar-dasar hidayah itu liujarriba biha nafsi, untuk menguji, untuk mencoba nafsu-nafsu kita. Maka kita harus tahu apa itu bidayah. Fa'lam, ketahuilah, anna bidayataha, sesungguhnya dasar-dasar hidayah itu adalah takwa yang secara lahiriah. Takwa lahiriahnya takwa. Sedangkan nihayatul hidayah, puncak dari hidayah itu apa? Yaitu batinatut takwa. Takwa dalam artian batin, dan dalam artian batiniyah, ada lahiriah dan batin. Fala aqibata illa bittaqwa. Maka tidak mungkin bagi orang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan takwa, illa bittaqwa. Dengan takwa itulah kita bisa mencapai kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bisa mencapai surga. Tidak bisa kita mencapai surga illa bittaqwa. Wala hidayata illa lil muttaqin. Hidayah itu tidak akan bisa didapat kecuali orang-orang yang takwa. Orang yang takwa lah yang bisa mendapatkan hidayah. Terus ditanya, apa itu takwa? Apa itu takwa? Wat taqwa ibaratun an imtithali awamirillah wa jitinabu nawahihi. Yang dikatakan takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu dikatakan takwa. Baik itu lahiriah ataupun batiniyah. Takwa lahiriah, takwa batiniyah. Begitu juga takwa di sini imtitsalu awamirihi wa jitinabi nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu secara batin, bukan cuma lahiriah saja, sama. Secara lahiriah ia melaksanakan, secara batiniyah juga ia melaksanakan perintah Allah. Begitu juga untuk meninggalkan larangan Allah. Fahuma qismani, itu ada dua macam, dibagi dua, yaitu awamirillah, imtithal awamir, dan wajibun nawahi. Qismani. Wa ana ashiru 'alaika bi jumalin mukhtasaratin min dhahir ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Maka di sini kata Imam Ghazali, aku atau saya mengajarkan, saya akan menjelaskan bijumalin mukhtasar, dengan ringkasan kitab-kitab ini akan menjelaskan tentang zahir ilmu taqwa. Ilmu taqwa lahiriah. Yang fil qisma ini dalam dua bagian. Semuanya ada dua bagian yang kita akan pelajari di kitab ini. Tapi akan ditambah oleh Imam Ghazali, wa urhiqa qisman salisan liyasira hadzal kitab jami'an mughniyan. Dan aku tambahkan satu bab lagi, kata Imam Ghazali, agar supaya kitab ini lebih sempurna, akan lebih sempurna. Kalau yang kismani tadi, bagian yang pertama adalah at-ta'at al-adab, yang kedua adalah tarkil ma'asi, dan tambahannya adalah adabus suhbah. Itu telah selesai muqaddimahnya Imam Al-Ghazali. Kita masuk kepada bagian pertama. Kita lanjutkan nanti kita sedikit. Al-qismul awal fit ta'ah. Bagian yang pertama adalah ta'at. I'lam, ketahuilah.
anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafil. Faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah. Wa bihi tahsilun najat. Yang dikatakan fardu itu adalah ra'sul mal, modal. Wa huwa ahlut tijarah, modal dalam perdagangan. Kalau diibaratkan dalam perdagangan adalah modal. Wa bihi tahsilun najat. Dengan modal itu kita bisa mendapatkan apa? Menjalankan perdagangan. Tahsun, kita akan selamat. Kalau yang wajib kita laksanakan, insya Allah kita selamat. Yang kedua, wan naflu. Adapun sunnah, warrabih, ar-ribhu, warribhu, wabihi al-fawzu bid darajat. Yang kedua adalah sunnah. Dengan sunnah itu adalah ar-ribhu, apa? Keuntungan. Dengan melaksanakan dengan melaksanakan nawafil, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka kita akan mendapatkan tambahan derajat, dan lebih tinggi. Kalau untungnya banyak, ya kita secara ekonomi lebih tinggi. Jadi orang-orang kaya itu karena untungnya banyak. Maka dia kan kaya. Kalau kita berdagang untungnya tidak banyak, enggak, biasa saja, pas-pasan saja. Yang penting selamat begitu. Kalau pengen derajatnya lebih tinggi, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Nabi pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu di dalam hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimithli ada'i ma iftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yubsiruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bahwasanya Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, kesimpulannya adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban itu akan dekat kepadaku, akan dekat kepadaku. Tapi orang-orang yang ditambah ibadahnya, melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, itu bukan cuma dekat, aku senang kepadanya, wahibu, aku cintai orang-orang yang sunnah. Kalau sudah dicintai, bukan tidak sekedar dekat, kalau sudah disenangi oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yabsiruhu alladhi yabsir bihi. Maka anggota tubuh kita, perbuatan-perbuatan kita itu akan diawasi oleh Allah, pendengaran kita diawasi oleh Allah, penglihatan kita diawasi oleh Allah. Kita dibimbing ke jalan yang baik, mendengarkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Lisan-lisan kita mengucapkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tangan kita akan memegang, mengambil, memberikan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Warijlahu, dan kaki kita akan dibawa melangkah kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal dari bahwasanya
perintah Allah itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Nah, yang sunnah itu adalah ribuhu, keuntungan. Lebih banyak kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, lebih banyak juga kita mendapatkan keuntungan. Maka dari situlah, dari ibadah sunnah itulah kita akan bisa meningkat derajat kita di sisi Allah, maksudnya derajat kita di sisi Allah. Saya kira untuk kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita, kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, saat ini, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya Ustaz Fathur Razak. Tadi kita sudah membahas tentang 3 klasifikasi para pencari ilmu. Di bagian akhir kita sudah masuk pada